Perkenalkan, nama saya Israel SP Brun. Saya selaku ketua sekaligus moderator. Perkenalkan, nama saya Yulia Vega Sakmaf sebagai notulen. Emilia Dewi Nukra, saya dari kelompok 5 selaku kameramen. Perkenalkan, nama saya Pascalis Suaras. Saya selaku anggota kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Weciana Kaimu. Saya selaku anggota kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nathalie Subade Subade. Saya di sini selaku anggota kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Pertama kali kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk membaca susunan diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan dan perkenalan. 2, forum diskusi. Yang 3, kesimpulan. Yang keempat, penutup. Oleh sebab itu kita akan masuk pembukaan, yaitu dan doa. Doa sendiri saya akan memimpin. Oleh sebab itu saya minta teman-teman kita ambil sikap doa dan kita akan berdoa. Saya akan memimpin sesuai dengan agama saya, yang lain menyesuaikan. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke yang berikut, yaitu diskusi forum. Oleh sebab itu, diskusi forum yang akan kita bahas di sini yaitu sesuai dengan topik kita, sehat dan sakit orang asma. Di sini konsep sehat dan sakit orang asma. Sehat merupakan suatu kondisi yang baik dalam keadaan segar dan bugar, sedangkan sakit merupakan kondisi yang kurang baik atau buruk. Sehat dan sakit juga terdiri atas 2 bagian, yaitu fisik maupun non-fisik. Oleh sebab itu, dari masing-masing teman yang sesuai dengan diskusi kita pada pagi hari ini, sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, oleh sebab itu menurut teman-teman, apa pendapat teman-teman tentang sehat dan sakit orang asma? Itu apa, menurut teman-teman apa yang teman-teman dapat di asma, yaitu tentang sehat dan sakit orang asma. Apa yang teman-teman teman-teman punya konsep yang akan teman-teman keluarkan itu menjelaskan tentang sehat dan sakit orang asma, fisik maupun non fisik. Oleh sebab itu saya persilakan waktu buat kita semua. Yang pertama, saya persilakan buat setiap kita yang memiliki konsep sehat dan sakit orang asma. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai konsep sakit dan sehat menurut orang asma. Di sini secara dinamika yang terjadi di asma, kita melihat bahwa konsep sakit menurut
orang asmat sendiri bahwa sakit itu rata-rata pada umumnya itu mereka melihat dari segi fisik, sakit secara fisik, dan begitu pun juga dengan sehat. Mereka melihat sehat itu bagian dari secara fisik mereka melihat. Contohnya itu seperti untuk sakit itu mereka melihat bahwa secara fisiknya itu ketika sakit itu yang diderita atau merasa tubuh ini merasa sakit, atau contohnya seperti penyakit itu sering yang mungkin terjadi di sana itu malaria, penyakit malaria itu kan bisa mengakibatkan demam, dan gigitan nyamuk itu bisa mengakibatkan demam, sehingga menurut orang asma berdasarkan berita bahwa sakit itu menurut orang asma itu sakit secara fisik yang berarti karena mempunyai penyakit. Sedangkan sehat itu mereka berpikir atau menurut mereka adalah sehat secara fisik juga. Artinya tubuh itu tidak memiliki penyakit, mereka menganggap bahwa itu sehat. Nah, itu mungkin dari saya tentang konsep sakit dan sehat. Lupa ada kesempatan ini saya memberikan kepada masyarakat. Terima kasih buat saudara Natalis yang sudah memberikan konsep dan sakit orang asmat. Sangat luar biasa hasil yang diberikan oleh teman kita. Oleh sebab itu masih ada konsep-konsep dari individu yang lain. Kalau masih ada, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini mungkin saya menyampaikan tentang sakit tentang fisik ini. Menurut saya di khusus orang asmat, kadang-kadang mereka di sana itu bekerja keras. Di situ kadang mereka cara kerja mereka itu kan kadang masuk hutan, jadi macam mencari bahan makanan atau lain-lain begitu. Kan mereka masuk hutan karena kalau di hutan itu kan banyak ancaman begitu. Khususnya itu seperti nyamuk. Nyamuk itu kan paling banyak didapat di hutan. Jadi kadang mereka kalau sudah ke hutan, kadang kena gigitan nyamuk atau gangguan buas yang lain. Kadang kalau pulas itu kadang menyebabkan demam ataupun kecapean, ini menyebabkan demam ataupun dingin-dingin. Dari situ kadang mereka itu anggap itu sakit-sakit biasa, tapi itu kan kadang menyebabkan sakit yang bisa membuat mereka parah. Tapi di sana kan macam kadang itu kedalaman seperti itu kan jauh dari puskesmas begitu. Kadang kalau di puskesmas itu tidak ada suster atau mantri begitu, kadang mereka tahan karena mereka mau keluar begitu, tidak ada hubungan begitu. Kadang karena perjalanan dari kampung ke distrik ataupun ke kabupaten itu jauh, jadi kadang mereka bertahan. Jadi mereka anggap itu sakit-sakit biasa, padahal itu mungkin kadang bagaimana itu macam lebih dari itu. Ya, macam bagaimana kan? Karena mereka bertahan, sudah sakit, sudah terlalu parah, baru mereka mulai cari kendaraan, baru mereka turun ke distrik atau kabupaten. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembali ke Malang. Baik, itulah dari saudara Leon saya tentang konsep dan sakit orang asmat. Mungkin masih ada lagi teman-teman yang sekonsep atau mungkin beda waktu dan tempat, saya persilakan.
permisi dari saya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Yulia Vega Sakmaf. Jadi menurut saya konsep sakit dan sehat itu menurut saya tuh dilihat berdasarkan perilaku. Jadi berdasarkan kebiasaan mereka. Jadi menurut saya sehat itu seseorang yang bersih, seseorang yang memperhatikan dirinya, keadaan tubuhnya baik, terus juga dia pemikirannya juga. Jadi perilakunya baik, pemikirannya baik, orangnya bersih, itu menurut saya orang yang sehat. Sedangkan menurut saya orang yang sakit itu yaitu pemikirannya buruk, pola hidupnya kurang bagus, kemudian dia tidak menjaga kebersihan dirinya. Jadi begitu menurut saya konsep sehat dan sakit menurut saya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Itulah konsep yang diberikan oleh teman Vega, itu menurut konsep sakit orang asmat, sakit dan sehat orang asmat yang teman dia ketahui. Itulah yang dia dapat sampaikan. Mungkin kira-kira menurut teman-teman ada lagi atau ingin menyambung lidah, atau masih ada hal-hal yang teman-teman dapat di Kabupaten Asmat, konsepnya sakit dan orang asmat itu seperti apa? Mungkin masih ada lagi waktu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya, yang biasa sakit kejadian di asmat, bahkan dimanapun, orang tua bahkan bekerja keras juga, di mana itu yang biasa menimbulkan sakit di situ juga. Macam hidup berat seperti apa, macam berisiko apakah, macam keluar ke dusun juga, macam paku sagu, macam pikul-pikul barang beratur. Jadi itu yang biasa menimbulkan sakit juga. Yang biasa sering juga tidak baik, terus cara pola makan juga kurang bagus. Jadi begitu. Itulah konsep yang diberikan oleh teman kita, yaitu Filemon. Di situ yang dia dapat melihat realita yang dapat dia lihat, dan dia dapat simpulkan konsep yang dia lihat, dan dia lihat secara jasmani yang terjadi di Kabupaten Asmat. Mungkin masih ada lagi waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Pascalis Waras. Saya akan menjelaskan sedikit pandangan saya atau pengertian menurut saya terkait dengan sehat dan sakit. Pertama, sehat. Menurut saya, sehat itu sesuatu yang kita bisa dapat menikmati, bisa melakukan sesuatu yang bebas saat kita bekerja dan sebagainya. Tetapi sebelumnya sehat itu terdiri atas menurut saya, sehat dengan pikiran kita atau pola pikir kita, atau sehat dengan tubuh kita. Di situ di saat kita sudah menikmati yang namanya sehat, itu seakan-akan segala macam aktivitas itu semua penuh dengan keceriaan, atau tidak ada hambatan dalam kita punya diri atau di lingkungan sekitar kita. Terus sakit itu menurut saya bahwa itu sesuatu yang menghalangi kita punya kehidupan. Kalau kembali ke dalam kita, seakan-akan tubuh kita itu tidak bisa bergairah, tidak bisa melakukan sesuatu yang baru. Sakit sendiri juga terdiri atas dua bagian.
di situ pandangan kita berpikir bahwa sakit itu apabila di saat kita tidak bisa melakukan sesuatu, contoh sakit berat. Tetapi sakit juga terdiri di situ kita bisa ketahui bahwa sakit dalam pikiran, perbuatan, pandangan orang bahwa itu hanya perbuatan biasa, padahal itu boleh dibilang sakit karena tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya harus dilakukan. Jadi kembali ke realitas kita di asma, menurut pandangan saya, nah, salah satunya kebiasaan itulah yang menimbulkan sehingga masyarakat itu kadang banyak kesakitan. Kebiasaan dalam hidup, sesuatu yang menurut mereka itu baik, mereka pertahankan. Tetapi ujung-ujungnya kembali ke pribadi mereka yang akan menimbulkan kesakitan. Pola makan, salah satunya di sana adalah di saat orang bekerja terus-menerus. Menurut mereka bahwa kebiasaan saat pergi ke perusahaan memang sesuai dengan realitas yang bisa tinggal di sana. Saat mereka di pangku sagu, hari ini di pangku sagu, besok lagi mereka masih di pangku sagu. Dan akhirnya di situ efeknya mereka kecapaian, lelah, bahkan sampai tulang-tulang itu sakit. Itu pandangan mereka bahwa berulang-ulang itu adalah sesuatu yang biasa. Tetapi di situ faktornya menyebabkan mereka sakit yang memang betul-betul mereka tuh seakan-akan tidak bisa melangkah satu langkah ke depan. Itu yang menjadi salah satu faktor utama bahwa kebiasaan mereka lah yang biasanya kadang menimbulkan kesakitan. Pola makan itu menurut saya. Jadi dan kurangnya seperti itu. Dan maaf apabila kata-kata yang baik, waktu dan tempat. Baik, terima kasih buat Pak Stanis yang sudah memberikan konsep konsep yang sudah diberikan tentang sakit dan orang asmat. Terima kasih lagi. Itulah konsep-konsep yang diberikan Mas Khalis. Mungkin masih ada lagi. Baik, kalau tidak ada, kita akan masuk ke materi berikut, yaitu realitas pola hidup. Realitas pola hidup yang ada faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial. Sehingga mengakibatkan semua kesimpulan yang konsep yang diberikan di situ menjadi realita yang terjadi, yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial. Menurut teman-teman, realita yang terjadi di Asmat, yang pertama faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial. Menurut teman-teman, apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman dapatkan di Asmat, realitanya seperti apa? Faktor dan pendidikan. Yang pertama faktor dan pendidikan, yang kedua faktor ekonomi, dan faktor sosial. Waktu dan tempat saya tutup. Oke. Misi, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini berbicara tentang realita, berarti kita berbicara tentang sesuatu yang memang terjadi di sana. Seperti yang kita lihat bahwa ada beberapa faktor yang dipengaruhi. Menurut saya memang betul. Yang pertama faktor pendidikan.
pendidikan. Karena berbicara tentang pendidikan ini berarti kita mendidik, mengajar sesuatu hal, bukan hanya baik tapi buruk juga. Artinya di sini kita mau mengetahui dua-dua, yang mana yang menguntungkan dan yang mana yang tidak menguntungkan. Jadi faktor pendidikan ini sangat dasar, menjadi dasar, karena ini yang mempengaruhi. Ketika tidak ada pendidikan mengenai kesehatan, tentang terkait kita punya konsep sakit dan penyakit, sakit maupun sehat, itu akan berdampak sekali, berdampak pada setiap pribadi masing-masing, entah baik secara perilaku maupun yang tingkah laku. Jadi faktor pendidikan ini menjadi dasar untuk merubah. Contohnya itu dengan memberikan pendidikan yang baik. Kita tahu bahwa di Asmat itu sekolah dasar itu masih setiap kampung sudah ada. Kalau SMP memang kita tahu di kecamatan, SMA juga begitu. Artinya pendidikan ini, sarana pendidikan itu sudah ada, wadah itu sudah ada. Tapi bagaimana cara supaya sarana dan prasarana yang ada di situ itu bisa dikelola oleh siapa-siapa. Jadi yang bertanggung jawab untuk mengelola itu yang terkadang tidak bertanggung jawab, dalam arti memberikan contoh guru di sekolah-sekolah itu kan mereka tidak pernah, memang pernah berikan, bukan tidak pernah tapi pernah, tapi tidak terlalu itu menjadi apa ya, prioritas begitu, menjadi tugas utama begitu. Tapi mereka lebih mementingkan, pada realitanya itu mereka lebih mementingkan diri sendiri gitu. Karena faktor pendidikan ketika kita belajar di sekolah-sekolah tentang kesehatan, maka kita sendiri akan tahu. Oh ternyata sakit itu seperti ini, ternyata sehat itu harus seperti ini. Dan kemudian juga tadi itu faktor pendidikan, faktor ekonomi. Kalau menurut saya itu faktor ekonomi sangat berdampak. Secara kita ketahui bahwa di Asmat itu potensi alamnya itu khususnya bagian laut itu sangat luar biasa. Potensi alam yang sangat memadai. Tetapi kenapa pernah terjadi masalah isi buru dan campak? Isi buru itu sebenarnya tidak masuk akal kalau dikatakan, karena kita punya alam yang sangat berpotensi, tetapi realitanya kita mendapat apa yang namanya isi buru. Artinya di sini bahwa kita kembali lagi pada konsep bahwa secara fisik. Secara fisik itu berarti berbicara tentang perilaku, perilaku manusia, lebih kepada pola hidup dan lebih kalau berbicara tentang pola makan. Pola makan itu sering yang terjadi di sana tuh mereka, contohnya ketika mau makan harus cuci tangan, tapi ini sudah bagian dari kebiasaan. Sebelum makan itu tidak cuci tangan, jadi mungkin bermain saja langsung datang ambil makanan sudah makan. Akhirnya itu menjadi menjadi faktor juga gitu yang bisa menimbulkan penyakit. Dan kemudian juga kalau berbicara ekonomi berarti pola makannya juga itu harus teratur. Dan makan juga itu tidak, kalau berbicara pola makan ini
kita kan tahu di makanan-makanan ini kan mengandung banyak nutrisi, pokoknya banyak vitamin. Jadi itu tidak makan juga itu tidak hanya satu itu saja. Contohnya saus, ikan, tapi harus bisa konsumsi mungkin buah-buahan, sayur-sayuran atau itu kan ya berpengaruh pada gizi. Jadi semakin kita konsumsi banyak makanan, buah-buahan, sayur-sayuran itu juga mempengaruhi pertumbuhan manusia. Ketika dia dikatakan sehat, ya sehat secara fisik berarti pola makannya teratur. Secara fisik ya itu berarti pola pikirnya. Dan itu berpengaruh pada faktor yang ketiga yaitu sosial. Sosial ini cara kita bagaimana berinteraksi dengan orang. Berinteraksi itu berarti di situ kita berinteraksi untuk membangun pola pikir yang sehat. Tetapi yang sering terjadi itu di situ tuh semakin kita berinteraksi dengan orang dengan hal-hal terjerumus ke hal-hal yang kurang baik, di situ muncul kemungkinan yang secara fisik itu kurang baik. Jadi itu menurut pendapat saya mungkin ada teman-teman yang lain tentang faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial, kemudian kepada masyarakat. Baik, itulah realita yang teman kita mengetahui, yaitu Natalis, tentang faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial. Itu realita yang saudara kita mengetahui. Mungkin masih ada lagi realita-realita yang teman-teman lain lihat secara jasmani, seperti faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor yang berbeda. Dari saya, kita berbicara realita berarti kita berbicara tentang apa hal yang benar-benar terjadi. Jadi di sini saya akan berbicara manusia gamblang, saya akan membicarakan kenyataannya ya, bahwa ternyata di Asmat itu melalui faktor pendidikan tuh saya rasa bahwa mereka tuh kurang pemahaman tentang kesehatan, saya rasa begitu. Entah itu karena faktor mereka tidak sekolah, atau karena sudah sekolah tapi kurang memahami, atau karena gurunya yang tidak menyampaikan, atau karena hal lain saya kurang paham. Tapi saya rasa saya lihat bahwa memang mereka tuh kurang paham bagaimana tuh sakit, bagaimana tuh sehat, tentang kesehatan. Saya rasa tuh mereka kurang pahami. Kemudian kalau bicara tentang faktor ekonomi, di sini kita kan kalau untuk harus sehat kan kita juga harus makan makanan yang bernutrisi, 4 sehat 5 sempurna. Saya rasa di Asmat itu untuk 4 sehat 5 sempurna itu masih kurang. Dalam rumah-rumah tangga pun tidak dijalankan. Makan pun itu saya rasa tidak 3 kali sehari. Saya rasa paling banyak itu mungkin 2 kali sehari. Saya rasa seperti itu. Dan saya rasa bahwa ternyata tuh faktor ekonomi itu juga mempengaruhi, karena bisa dikatakan bahwa karena dengan mereka punya kebutuhan sehari-hari pun juga tidak akan terpenuhi. Begitupun dengan mereka punya gizi dan lain sebagainya, itu gara-gara faktor ekonomi. Kemudian faktor sosial yang saya lihat realitanya di sini bahwa faktor sosial itu terkadang orang tua itu tidak memperhatikan anaknya, tidak mengajarkan hal-hal yang baik, tidak memberikan pengertian yang baik kepada anaknya dari kecil. Mereka terkadang tuh membiarkan anaknya tuh main bebas seperti begitu saja, main kotor-kotor, kemudian datang langsung makan, tidak memberikan pengertian cuci tangan. Itu realita yang saya lihat ya. Kemudian ada juga
lingkungan sosialnya yang kurang mendukung. Contohnya seperti misalnya lingkungan bermain. Anak-anak terkadang kalau misalnya lingkungan bermainnya baik, teman-temannya pasti mereka misalnya jajan bersama. Pasti kalau misalnya salah satu memiliki sudah terbiasa untuk diajarkan cuci tangan atau bersih-bersih sebelum makan, palingan yang lainnya pun juga pasti ikut. Tapi ternyata selama yang saya lihat tidak jarang sekali ada anak-anak kelompok bermain yang habis bermain foto-foto, kemudian pas jajan mereka kita cuci tangan dulu, kita bersih-bersih dulu. Tidak ada sih, saya lihat langsung mereka makan, langsung mereka pegang apa jajannya mereka tanpa cuci tangan. Itu sih realita yang saya lihat. Itu saya dari saya. Nah, terima kasih buat saudara PK yang telah memberikan realita di Asmat. Itulah yang diberikan oleh realita yang terjadi di Asmat menurut saudara PK. Mungkin menurut teman-teman lain masih ada lagi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pandangan saya sedikit terkait dengan realita. Berbicara tentang realita berarti fakta-fakta yang sudah terjadi atau sesuatu yang betul-betul kita lihat dalam tempat yang kita lingkungan sekitar kita. Realita yang sekarang terjadi di Asmat itu pertama itu pendidikan. Pendidikan itu salah satu dasar atau fondasi utama yang artinya kata sederhananya bahwa sesuatu yang belum kita mengetahui tetapi melalui itu kita sudah mengetahui. Pendidikan sendiri adalah salah satu fondasi yang bisa merubah pola pikir kita. Nah, melalui pendidikan itu juga kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Pendidikan yang sekarang terjadi di Asmat itu hampir rata-rata itu sudah terjadi baik. Tetapi kembali ke para siswa-siswi, cara mereka untuk bisa memahaminya itu seperti bagaimana. Terkadang mereka jadikan pendidikan itu sebagai dasar yang bisa membuat mereka tuh sesuatu yang baru, tetapi kadang itu lebih banyak yang dirumus ke hal ini. Pendidikan, kalau kita berbicara tentang pendidikan, kembali ke setiap orang tua kita, mereka dulunya itu memang betul-betul memahami pendidikan. Pendidikan yang mereka ketahui adalah hanya daerah sekitar mereka, tetapi hal baru untuk mereka memahami itu sangat-sangat minim atau sangat sulit. Sedikit saja mereka dapat. Mengenai pendidikan juga, guru-guru ini juga salah satu dukungan yang sangat utama yang artinya bisa membimbing dan mengajar anak-anak. Tetapi sesuai dengan realita yang sekarang terjadi di sana, guru-guru lebih banyak mementingkan diri sendiri, tidak fokus pada tujuan mereka sebagai profesi mereka sebagai guru itu tujuannya untuk apa. Itu yang menjadi faktor utama bahwa guru itu tidak fokus pada profesinya sebagai guru. Fakta yang beberapa saya ikuti bahwa kasihan bagi daerah-daerah terpencil yang tempatnya itu jauh dari distrik, kabupaten. Nah, itu salah satu faktor yang membuat mereka tugas dari daerah terpencil itu mereka mendapatkan pendidikan itu amat sangat sulit. Menyangkut faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu saya rasa ada kaitannya pendidikan dengan faktor ekonomi. Ekonomi ini contoh seperti guru. Guru ini dia punya niat untuk mau mengajar anak-anak, tetapi dia punya tempat tugasnya itu jauh dari distrik atau kabupaten. Nah, di situ dia membutuhkan sarana transportasi. Itu yang menjadi faktor utama. Terus kalau pendidikan ekonomi,
kehidupan kita di asma, orang tua itu kunci utama yang bisa mengajar anaknya itu hal-hal yang baik dan buruk. Tetapi karena kebiasaan itu yang membuat orang tua juga kadang hanya ikut-ikutan. Akhirnya anak juga ikut. Itu yang menjadi masalah. Artinya bahwa sebelum makan, kalau orang tua dia bilang, anak, sebelum kau makan, cuci tangan dulu. Nah, ini kan sesuatu yang bagus yang harus diterapkan. Tetapi karena tidak ada kebiasaan kayak gitu, akhirnya sebelum makan mereka tidak cuci tangan. Dia langsung makan. Akhirnya menimbulkan sakit perut ataupun sakit-sakit yang lain. Terus ekonomi ini juga salah satu faktor. Kita mau mendapatkan pendidikan yang baik, misalnya di bangku sekolahan seperti SMP. SMP ini kan sudah termasuk agak ke atas. Kita dari SD mau ke SMP, berarti kalau di ibu kota kabupaten masih bagus, tapi kalau dari kampung mau ke kabupaten itu yang kadang sulit. Karena orang tua jauh dari anaknya juga jauh dari orang tua, jadi otomatis terkadang di sana tuh banyak anak yang pergi sekolah. Karena faktor utamanya itu ekonomi, terkait dengan kebutuhan utama dari makan. Kalau minum pasti ada, tapi makan ini faktor utama. Akhirnya itu yang membuat mereka juga pengaruh besar yang mereka mau pergi sekolah, karena ujung-ujungnya kalau kita sudah makan, sudah tentu punya energi yang baik, kita bisa beraktivitas. Contohnya nanti di sekolah, karena ke sekolah juga ini dia membutuhkan energi, yang artinya dari satu titik mau berpindah ke titik yang lain. Itu berarti harus kita fit dulu yang namanya makan dan minum sehingga kita bisa membangun pada di sekolah. Di situ saya melihat bahwa faktor ekonomi ini juga kalau berkaitan dengan kesehatan itu memang banyak dampak negatifnya. Banyak anak-anak terlebih kepada anak-anak, orang tua membiarkan anaknya itu main tidak pada tempatnya. Anak sudah main, misalnya sesuai dengan itu yang saya perhatikan di sana itu tempat yang macam contoh seperti itu pati. Di situ orang tua macam dia anaknya itu sudah main-main di situ. Tapi orang tua langsung pergi makan dan lain sebagainya. Di situ dia tidak kasih arahan apabila mau kasih makan. Dia harus kasih tunjuk kalau sudah atau sudah sedang ini apa namanya debu atau apa pokoknya sekitar itu yang bisa membuat tangan itu kotor, dia harus kasih ajar. Itu yang kalau sudah ini jadi setidaknya harus cuci tangan dulu. Itu kan salah satu ajaran yang baik, tapi karena di sana itu mereka hanya pergi marah, pukul, habis itu langsung ini kok punya makanan. Karena dengan kata emosional itu yang membuat mereka juga punya pemahaman bahwa oh ternyata saat melakukan ini berarti tidak apa-apa saja gitu. Tapi orang tua harus, saya rasa bahwa pendidikan ini juga orang tua itu salah satu faktor utama yang bisa mendidik anaknya. Tetapi pada awalnya bahwa orang tua juga berawal dari pendidikan yang sangat sederhana, tetapi dengan adanya perkembangan zaman mereka sudah punya pemahaman yang baik. Nah, terus faktor sosial. Faktor sosial ini kembali kepada anak-anak zaman sekarang. Mereka punya pendidikan yang bagus, tetapi mereka tidak pergunakan dengan baik. Mereka pergunakan dengan pergaulan yang sangat buruk. Sosial ini sama halnya dengan hubungan antara satu sama yang lain, hubungan dengan lingkungan sekitar mereka. Tetapi fakta yang sekarang terjadi di sana bahwa hubungan anak-anak di sana itu lebih terjerumus ke hal yang negatif, seperti miras, main sampai jauh-jauh malam. Nah, padahal batas-batas waktu untuk istirahat dan sebagainya itu ada. Tetapi karena pendidikan berkelebihan, mereka tidak manfaatkan yang baik. Nah, lebih terjerumus ke hal yang negatif. Main, padahal sudah ada batas-batas waktu. Kalau kita bicara tentang kesehatan mengajarkannya, di situ bisa mengganggu kesehatan mereka juga. Istirahat tidak pada waktunya itu menimbulkan sesuatu yang bisa menimbulkan sakit secara fisik maupun non fisik. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih waktu saya.
Nah, terima kasih buat beberapa sekali yang sudah menjelaskan tentang realita yang terjadi di Rasmat, yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial. Nah, mungkin ada beda lagi yang dilihat dari teman-teman menyangkut realita yang terjadi di Kabupaten Rasmat atau Kabupaten Sosial. Kalau dari saya lagi, maaf. Di sini tentang realita ini kita tahu dinamika yang terjadi. Berarti berbicara tentang kebiasaan atau pola hidup di sana. Di sini saya merasa bahwa kayaknya dari beberapa pendapat yang sudah dikeluarkan sangat jelas. Sangat jelas. Pola hidup ini yang pertama itu difaktori oleh pendidikan, kemudian ekonomi, dan kedua sosial. Tadi seperti sudah kita jelaskan di fase pertama, kemudian ada pegang, atau pegang atau mata staris. Karena saya rasa ini sudah poin-poin terpenting untuk kita membahas tentang realita. Jadi dari saya mungkin kan sudah jelas toh, mungkin kita bisa beralih ke sewaktu yang itu dari saya akan waktu kepada. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjelaskan tentang realita pendidikan, ekonomi, sosial yang terjadi di Kabupaten Rasmat. Terima kasih atas penyampaiannya. Kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu permasalahan hubungan antara kebudayaan dan penyakit, fisik maupun non fisik. Menurut teman-teman, permasalahan hubungan antara kebudayaan dan penyakit itu melalui fisik dan non fisik itu kira-kira pendapat teman-teman itu apa saja yang menyebabkan hubungan antara kebudayaan, penyakit sama kebudayaan. Itu apa saja yang terkait dalam faktor-faktor tertentu. Waktu dan tempat saya persilakan buat teman-teman untuk menjelaskan tentang permasalahan hubungan antara kebudayaan dan penyakit di Kabupaten Rasmat. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Permasalahan hubungan antara kebudayaan dan penyakit itu berarti sesuatu yang kita lakukan itu bisa menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kalau sesuatu yang sekarang pandangan saya terhadap masyarakat di sana di Rasmat, misalnya seperti pesta-pesta budaya ada, mereka melakukan itu sesuatu, pandangan mereka bahwa sesuatu yang baik, tetapi kembali ke kesehatan kita bahwa itu adalah sesuatu yang buruk, yang artinya bisa menimbulkan sakit. Misalnya seperti mau menyambut atau merayakan pesta ulat sagu, di situ ada acara yang bisa dilakukan bersama dalam pesta tersebut. Mau menyambut tamu itu mereka adakan adatnya itu seperti perempuan itu mereka mau menyambut laki-laki itu dengan alat-alat yang bisa mereka gunakan untuk bisa menyambut laki-laki. Artinya di situ harus mereka kasih tanda dalam bentuk muka. Itu pandangan bahwa itu memang ada atau kebiasaan. Tetapi kalau kita ketahui bersama bahwa di situ bukan saja kebiasaan yang baik, tetapi itu bisa menimbulkan sesuatu yang buruk. Artinya bisa menimbulkan kita itu sakit. Karena luka ini salah satu
misalnya ke goresan sekali saja, tetapi sakitnya itu kita rasakan betul kayak macam bagaimana. Nah, di situ nih baru sakitnya juga itu bisa menimbulkan macam-macam. Akhirnya kita bisa tidak beraktivitas. Jadi kalau kita sudah sakit berarti aktivitasnya juga pasti kurang. Akhirnya kebiasaan itulah yang bisa membuat mereka tuh satu dan lain sebagainya. Terus pandangan saya juga saya perhatikan menyangkut hubungan antara kebudayaan dan sakit. Salah satunya itu yang saya perhatikan, misalnya saat mereka mendaki, itu kebiasaan yang mereka pandang bahwa sesuatu yang baik. Judi-judian, duduk sebentar saja mereka main, tetapi itu menimbulkan faktor yang betul-betul yang mereka bisa rasakan, dan fisik dan juga fisik bisa berinvestasi. Akhirnya banyak itu orang-orang tua, bahkan generasi muda sekarang itu mereka sudah banyak terlibat. Akhirnya masih muda, tetapi dia sudah dapat sakit yang namanya sakit tulang belakang. Mau berpikir lebih kritis tidak bisa karena banyak itu tulang belakang. Pertanyaannya, mengapa engkau bisa dapat sakit itu? Karena kembali ke hubungan sosialnya. Akhirnya karena dia terlalu terjerumus di situ, akhirnya timbullah sakit-sakit satunya sakit tulang belakang. Akhirnya hubungan mereka tuh, jadi saya perhatikan dari saat mereka dulu terlalu lama, itu juga salah satu faktor bahwa bisa menimbulkan sakit. Makanya di fisik. Itu saja dari saya. Waktu sehat. Terima kasih buat beberapa kali. Mungkin masih ada lagi tentang hubungan antara kebudayaan dan penyakit. Fisik maupun non fisik. Itu masih ada lagi. Dari saya di sini apa ya, kebudayaan menurut saya itu kebiasaan. Jadi dari kebiasaan itu menghasilkan budaya, itu menurut saya. Terus di sini fisik yang dimaksud itu maksudnya penyakit yang ada dalam diri kita, ya. Kemudian di sini juga non fisik itu maksudnya kebiasaan dari luar fisik seperti begitu. Jadi di sini saya rasa permasalahan yang masih ada dan masih terjadi yang saya lihat di sini tuh bahwa masyarakat di sana tuh terkadang tuh buang ludah sembarangan, Saya rasa itu menjadi permasalahan karena begini. Kalau misalnya mereka terkena penyakit HIV/AIDS, kemudian ludahnya mereka tuh kan ada darahnya, kemudian yang orang lain yang kaki luka, kemudian injek itu air ludah, akhirnya darahnya pindah, kemudian otomatis yang kaki luka tuh akan juga ikut terkena. Serasa begitu. Itu perlu diperhatikan sih, menurut saya permasalahan itu perlu diperhatikan karena dapat merugikan sekali banyak orang. Serasa seperti itu dan saya lihat sampai sekarang pun juga masih banyak oknum-oknum yang seperti begitu. Kemudian juga yang jadi permasalahan yang selama ini masih ada orang melakukan, yaitu cuci tangan. Saya rasa tuh budaya cuci tangan sebelum makan tuh sepertinya tuh kayak masih jarang sekali dilakukan. Padahal sebenarnya itu penting sekali menurut saya, tapi ya masih jarang sih menurut saya. Dan kalau kita tidak cuci tangan kan dapat mengundang penyakit kayak diare, cacingan, kemudian sakit perut, kemudian juga permasalahan yang saya lihat juga yang terakhir menurut saya nih, mereka masyarakat di sana tuh masih kurang menggunakan alas kaki. Kalau jalan itu biasanya kaki kosong saja. Saya rasa tuh bahwa sebenarnya itu harus diperhatikan juga sih, karena bagaimanapun juga
kalau misalnya kakinya kita terluka atau bagaimana kan bisa jadi terinfeksi juga toh karena tidak menggunakan alas kaki. Saya rasa sih begitu. Itu saya sih permasalahan menurut saya. Terima kasih ya juga yang telah menjelaskan kita. Waktu saya kembalikan kepada bicara. Baik, terima kasih buat saudara PC yang sudah memberikan kemudian tentang permasalahan hubungan antara kebudayaan dan penyakit. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi. Baik, kita akan masuk yang berikut. Saya akan memperjelaskan tentang permasalahan hubungan antara kebudayaan dan penyakit, tentang apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman kita, yaitu fisik maupun non fisik. Yang hubungan antara kebudayaan dan penyakit yang telah teman-teman perjelaskan bahwa berarti permasalahannya malaria, haid, diare, asam urat, gizi buruk, budaya gosok-gosok, itu fisik. Non fisik, judi, pergaulan bebas, kebutuhan ekonomi. Itulah hubungan antara kebudayaan dan penyakit, sehingga menimbulkan penyakit-penyakit dalam kebiasaan-kebiasaan yang selalu membuat kita ke dampak yang buruk. Terima kasih. Itulah permasalahan hubungan antara kebudayaan dan penyakit. Kita akan masuk ke solusi. Solusi ini tingkat ekonomi pendidikan sosial. Oleh sebab itu saya diberikan kesempatan untuk beberapa kali menjelaskan tentang semua diskusi forum pada hari ini, solusi tingkat. Oke, baik, saya akan memberikan kesempatan buat saudara Pascalis untuk menjelaskan tentang solusi tingkat ekonomi pendidikan sosial. Waktu dari kesempatan. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan solusi atau tindakan yang perlu diterapkan dalam kehidupan setiap hari agar tidak terjadi sesuatu yang kita inginkan. Ini khusus di asma. Solusinya adalah, sebelum saya menjelaskan solusi, masuk ke tindakan-tindakan, saya rasa bahwa pemerintah daerah itu adalah salah satu fondasi yang bisa mendorong setiap bidang dalam suatu daerah, pendidikan, kesehatan, dan juga hubungan sosialnya. Jadi tindakannya bahwa pemerintah harus menjalani sosial yang baik atau hubungan yang baik kepada pihak kesehatan agar bisa memberikan bahan-bahan misalnya seperti makanan dan minuman yang bergizi. Dari pihak rumah sakit harus banyak mengadakan namanya sosialisasi, terutama kepada anak-anak. Itu harus dijalani minimal 1 bulan, mungkin dalam 1 bulan itu, tapi harus rutin begitu supaya tidak terjadi sesuatu yang begitu. Tingkat ekonomi itu makanan-makanan yang bergizi, diberikan sayur bubur atau pendidikan, pendidikan yang baik. Pemerintah ini juga salah satu fondasi yang nantinya bisa memberikan pendidikan yang baik. Pemerintah harus bekerjasama dengan para guru, harus diberi ketegasan supaya guru bisa mengajar dengan baik.
memberikan pemahaman yang baik kepada anak-anak, supaya anak-anak itu berterus melalui. Terus dari faktor sosial. Faktor sosial ini kembali ke kita anak-anak remaja saat ini, di saat sekarang. Pihak keamanan itu salah satu faktor utama yang bisa memberikan sosialisasi agar jangan banyak anak-anak yang selalu konsumsi yang namanya minuman keras, biasa dibilang mintas. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti permasalahan hubungan antara kebudayaan dan penyakit, yaitu terbagi dua, fisik dan non fisik, agar hal-hal itu tidak terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita, khususnya di asma. Harus ada namanya sosialisasi. Sosialisasi yang bisa memberikan di situ dari kesehatan bisa memberikan pemahaman pola-pola hidup yang baik, bisa diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan untuk menghindari namanya alkohol atau minuman-minuman keras, pihak kepolisian itu saran utama yang bisa memberikan pemahaman yang baik pada anak-anak sekarang di Asmat. Mereka harus banyak sekali sosialisasi di sekolah-sekolah itu, terutama harus sekolah-sekolah di SMA itu harus mereka memberikan sosialisasi terkait dengan pemahaman yang baik agar remaja-remaja itu bisa mentaati, bisa membedakan yang konsumsi ini dapat menimbulkan ini. Itu mereka harus memberikan pemahaman yang baik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf itu yang kurangnya, bila ada kata yang kurang berkenan. Saya akan menjelaskan tentang sakit dan sehat. Pertama, contoh orang sehat. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Contoh orang yang sehat, misalkan antara lain badannya segar, tidak bermalas-malasan, dan aktivitasnya lancar. Yang kedua, contoh orang sakit, suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seorang sehingga menimbulkan gangguan dalam aktivitas sehari-hari, baik secara fisik, mental maupun sosial. Contoh orang sakit, misalkan badannya lemas, bermalas-malasan, aktivitasnya tidak lancar, dan mukanya pucat. Keracunan bakteri Salmonella. Jika kita makan tidak mencuci tangan, maka kita bisa terinfeksi bakteri Salmonella. Bakteri ini bisa menyebabkan secara langsung di berbagai tempat. Potensi ini juga bisa oleh karena makanan atau sayuran yang tidak biasa dicuci. Telur bakteri Salmonella akan berpindah dari makanan atau tangan ke dalam saluran pencernaan. Bakteri ini bisa hidup dalam usus. Bakteri Salmonella seperti diare, sakit perut, keringat dingin, mual, dan muntah. Sekian dan terima kasih dari saya. Tingkat ekonomi, pendidikan, sosial yang terjadi di Asmat, kekurangan yang diberikan solusi menjamin biar ada penegasan di Kabupaten Asmat tentang kekurangan yang dialami oleh Kabupaten Asmat, yang dapat diperjelaskan tingkat ekonomi, pendidikan, sosial dan dijelaskan oleh Mas Ali. Terima kasih. Itulah akhir dari susunan diskusi kita pada hari ini, yaitu materi kita telah melakukan ini. Oleh sebab itu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan dan mengakhiri akan kita sudah mengawali kedua dan oleh sebab itu nanti sudah di waktu